Selamat siang, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penguji satu saya, Bapak Ahsanul Fahmi Eskom Mkom, dan kepada penguji dua saya, Ibu Fristi Riandari Eskom Mkom, dan saya berterima kasih kepada Bapak Jun Samanuro STMkom selaku pembimbing saya yang telah membantu saya menyelesaikan proses-proses skripsi saya ini. Perkenalkan, nama saya Hertati Finansiaan, NIM 180123006. Sebelumnya di sini, adapun judul saya angkat adalah Analisis Sistem Antrian Consumer Happy World menggunakan model antrian single channel multi-phase. Dan adapun bab 1 terdapat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan latar belakang saya adalah komputer merupakan salah satu teknologi informasi yang banyak digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Komputer secara tidak langsung menjadi unsur yang penting bagi kehidupan manusia. Sebagian dari kegiatan manusia dapat menggunakan komputer untuk membantu, terutama membantu dalam sistem antrian pada pelayanan kasir di Happy World. Hal ini menjadikan komputer semakin diminati oleh individu perusahaan. Oleh sebab itu, teknologi yang dibangun oleh komputer dapat mempermudah kinerja manusia, terutama dalam pembuatan aplikasi sistem antrian di Happy World. Rumusan masalah terdapat dua, yaitu satu, bagaimana menerapkan metode single channel multi-phase dalam percepat sistem antrian di Happy World. Yang kedua, bagaimana merancang dan membangun aplikasi sistem antrian dengan metode single channel multi-phase dalam percepat sistem antrian Happy World secara cepat dan efisien. Batasan masalah di sini terdapat tiga, yaitu satu, pengambilan data dilaksanakan dalam 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dari jam 10 sampai jam 9 malam. Yang kedua, ada model antrian yang digunakan adalah single channel multi-channel. Yang ketiga, disiplin antrian yang digunakan adalah FIFO first in first out. Tujuan penelitian ini terdapat ada dua, yaitu satu, untuk menerapkan metode single channel multi-phase dalam mempercepat sistem antrian Happy World. Yang kedua, untuk merancang dan membangun aplikasi sistem antrian dengan metode single channel multi-phase dalam mempercepat sistem antrian Happy World cepat dan secara efisien. Manfaat penelitian ini terdapat tiga, yaitu satu, dapat membantu pihak Happy World memberikan pelayanan tanpa harus menunggu lama antrian. Yang kedua, dapat membantu pelayanan secara cepat dan tanggap sangat dilakukan mewujudkan kualitas pelayanan yang maksimal, efektif sehingga para customer dapat terlayani dengan baik tanpa banyak meluangkan waktu dalam antrian. Yang ketiga, dapat sebagian bahan referensi model rancangan sistem antrian dengan menggunakan metode single channel multi-channel. Bab 2 terdapat landasan teori, yaitu 1. Sistem antrian, 2. UML, 3. Kelas diagram, 4. use case diagram, 5. activity diagram, dan ke-6 ada flowchart. Bab 3 terdapat metode penelitian. Metode penelitian merupakan sebuah proses atau cara ilmiah dalam mendapatkan data yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan mengadakan studi langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data. Cara pengumpulan data terdapat wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Kerangka kerja penelitian terdapat satu, identifikasi masalah, menganalisa masalah, pengumpulan data primer dan sekunder, menganalisa data dengan metode single channel multi-phase, merancang sistem, pembangunan sistem, pengujian sistem, penyusunan laporan, dan publikasi ilmiah. Tempat penelitian dilakukan di Happy World Delima Plaza, Lubuk Pakam. Bab 4 terdapat analisa dan perancangan. Analisa sistem yang dibangun ini, data yang diperoleh melalui hasil pengamatan selama 7 hari pada tanggal 7 Maret sampai 13 Maret 2020 dengan mencatat jumlah kedatangan customer, jumlah waktu antar kedatangan, dan jumlah waktu pelayanan tiap kasir. Di sini terdapat data hasil pengamatan dalam satuan per menit. Dan di sini pola kedatangan customer dengan interval 1 jam dalam satuan per menit. Di sini terdapat pola waktu pelayanan customer dengan interval 1 jam per menit. Bab 5 terdapat implementasi sistem. Kebutuhan sistem terdapat dari hardware, yaitu 1. Laptop dengan prosesor mulai dari Intel Core i3. Yang kedua, memori minimal 2 GB, hard disk minimal 320 GB, monitor, mouse, dan keyboard. Software itu terdapat dalam sistem operasi atau Windows 7 sampai Windows 10. Software aplikasi yang digunakan Microsoft Visual Basic 2010, Microsoft Access 2013, dan Crystal Report.
Kelebihan dan kelemahan sistem. Kelebihan sistem terdapat ada empat, yaitu satu, sistem yang dibangun belum berbentuk desktop. Yang kedua, sistem yang digunakan masih berlandaskan data yang digunakan tempat satu riset tidak menggunakan lebih dari satu tempat riset. Yang ketiga, aplikasi sistem ini memiliki keamanan berupa sistem login untuk membatasi hak akses sehingga dapat memberikan keamanan pada sistem itu sendiri. Sistem yang dibangun memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan hasil kasir yang telah dilakukan. Kelemahan sistem ini terbatas, yaitu hanya menentukan waktu antrian dan waktu pelayanan. Yang kedua, aplikasi sistem yang dirancang masih dalam update data pada sistem masih di cara dengan sistem data masih digunakan cara manual jika ingin melakukan pembaruan data. Di sini saya akan menunjukkan hasil program saya, yaitu saya jalankan dulu programnya. Ini menu login, saya jalankan program saya. Di sini ada program login, selamat datang di admin. Saya akan masukkan passwordnya. Ini hasil menu utama dalam program saya. Di sini terdapat data-data antriannya, data-data, dan sini kita bisa menginput datanya, tapi awalnya kita masukkan dulu ke dalam database, baru dia muncul di data kita sebelumnya. Dan di sini proses dalam sistem antrian ini. Di sini prosesnya. Dan di sini login program saya. Saya akan ini tempat loginnya, login VB saya, username, dan di sini tempat kedatangannya, dan di sini prosesnya. Sebelumnya itu program yang bisa saya tunjukkan. Saya akan melanjut ke bab 6 saya. Bab 6 saya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari hasil program saya, hasil skripsi saya ini terdapat 3 kesimpulan, yaitu 1. Setelah dilakukan pengujian terhadap sistem yang dibangun, dapat membantu dan mudah digunakan untuk proses menentukan yang efisien dan efektif. Yang kedua, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk membangun karya ilmiah. Dan yang ketiga, dengan adanya aplikasi sistem yang diharapkan dapat membantu berjalannya proses pemberian pelayanan. Sebelumnya, terima kasih. Hanya ini presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih.